Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Desi di Vlog Education Part 5. Di vlog kali ini saya ingin sharing tentang beberapa hal yang penting banget kita perhatikan juga sebagai seorang tenaga penjual gitu. Nah, yang pertama adalah mungkin teman-teman juga sering ya menghadapi situasi dimana ketika ketemu user itu suka banget yang namanya ngebandingin harga dengan merek lain gitu. Mas, Mbak, kok merek itu lebih murah ya, kayak gitu. Nah, teman-teman jangan panik gitu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah poinnya, harga mahal dengan harga murah itu nggak mungkin sama teman-teman ya. Harga murah sama harga mahal pasti beda, ada bedanya pasti, itu nggak mungkin enggak ya. Nah, sebenarnya customer itu juga nggak ada yang nyari harga murah. Yang mereka inginkan itu hanya bagaimana mereka bisa untung ketika membeli sebuah produk kayak gitu. Nah, ketika membahas soal harga, teman-teman jangan pernah yang namanya ngikutin alurnya berdebat soal harga dengan user gitu loh. Jangan pernah berdebat dengan soal harga dengan user ya. Tapi bagaimana ketika user ngebandingin harga, teman-teman bisa menjelaskan value produk yang ingin teman-teman jual. Itu penting banget teman-teman ya, sehingga customer itu merasa bahwa produk ini ketika dia beli ya dia merasa untung. Ternyata saya mengeluarkan budget segini udah worth it ya, banyak banget value yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi jangan pernah sekalipun teman-teman berdebat soal harga dengan customer. Nah, karena apa? Kalau teman-teman ngikutin alurnya, teman-teman berdebat soal harga dengan customer gitu, sebenarnya customer itu nggak pernah salah, customer itu selalu benar gitu loh. Makanya kadang kita selalu nggak mikir ya, kenapa sih customer itu kalau sudah kita jelasin bla 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 panjang kali lebar nggak jadi beli gitu kan. Ya mungkin yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah introspeksi diri. Jangan pernah nyalahin customer, karena customer itu nggak salah. Mungkin yang salah adalah pelayanan kita. Kita udah ngejelasin value-nya lebih baik, terus semuanya mungkin worth it buat customer, udah dijelaskan, tapi pelayanan kita bagaimana gitu. Jadi nggak ada customer yang salah, yang ada itu hanya pelayanannya aja yang nggak bagus gitu. Nah, kemudian teman-teman mau jual apapun itu juga nggak penting. Teman-teman mau jual handphone, mau jual mobil, mau jual rumah, properti, apapun itu nggak penting. Yang penting adalah apapun produknya teman-teman bisa jual nggak. Intinya adalah itu caranya. Apapun produknya teman-teman bisa jual nggak. Masalah harga, masalah produknya seperti apa, itu nggak penting, itu nggak salah. Di sales marketing, goalsnya adalah closing. Jadi apapun produknya, berapapun harganya, teman-teman bisa jualan atau enggak, itu yang terpenting. Nah, dari segala produk yang ada di muka bumi ini gitu, sebenarnya nggak ada produk terbaik teman-teman. Nggak ada satupun produk yang terbaik, nggak ada. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, teknologi itu akan selalu berkembang, produk itu pasti akan selalu dikembangkan. Jadi nggak ada yang namanya produk terbaik. Yang ada di mata user, produk itu sesuai atau enggak buat user. Nah, bagaimana customer atau user itu bisa merasakan bahwa produk ini sesuai atau enggak? Yang tadi di awal bilang, customer mengeluarkan budget, teman-teman menjelaskan value-nya, sehingga customer bisa merasakan bahwa produk yang dia beli dengan budget segini itu sudah pas, sudah worth it dia dapatkan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah produk apapun itu sebenarnya nggak ada produk yang nggak bisa dijual. Semua produk bisa dijual. Pertanyaannya, sebenarnya kita bisa menjual atau enggak? Kalian mau jualan kacang goreng harga 500 juta bisa aja gitu. Bisa aja sebenarnya. Caranya yang beda. Gak mungkin kalian mau jualan kacang goreng satu toples segini ya kan, kalian jual contohnya 500.000 lah, tadi kayak ketinggian 500 juta untuk kacang goreng ya, 500.000 untuk harga kacang setoples segini kayak gitu. Kalau kalian jualnya di pasar ya pasti nggak akan laku, susah, bukan nggak akan laku sih, pasti susah untuk ngejualnya kayak gitu. Tapi ada cara lain bagaimana kalian bisa membuat kacang itu menjadi lebih eksklusif sehingga kesannya lebih
mewah gitu loh, pasarnya pun juga beda. Nah, ini adalah aspek yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi tidak ada produk yang salah, tidak ada customer yang salah, yang ada hanya kita yang belum bisa menemukan cara untuk menjadi semuanya itu saling menguntungkan, baik dari sisi customer ataupun dari sisi kita sebagai tenaga penjual. Nah, bahkan keberhasilan kita pun kadang kita closing atau enggak, atau orang lain closing atau enggak, sukses berhasil menjual atau enggak, itu bukan hanya soal keberuntungan semata, bukan karena istilahnya apa ya, bakat dia dan lain semacam kan, melainkan ada hal yang dia pikirkan, ada hal yang atau ada cara yang dia lakukan gitu. Orang sukses, orang berhasil itu bukan karena keberuntungan semata, tapi ada hal yang dia pikirkan, kemudian ada cara yang dia lakukan. Intinya itu teman-teman, nggak ada yang lain, cuma itu cuma itu doang ya. Jadi sebenarnya poin dari apa yang saya sampaikan ini bukan mengenai produk, bukan mengenai apapun, tapi bagaimana kita bisa melakukan tindakan itu sesuai dari sini, dari diri kita gitu. Jadi masalah apapun yang kita jumpai, mungkin teman-teman juga sering ya nemuin ketika probing banyak kali lebar tapi user nggak jadi beli, ya seakan-akan kayak serasa trainingin user gitu, udah jelasin produk nggak beli gitu. Jangan salahin user gitu, tapi introspeksi diri, apakah yang sudah kita lakukan itu sudah optimal, bukan maksimal ya, optimal. Sudah optimal, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai rules-nya, apakah cara kita sudah banyak, apakah hal yang kita pikirkan itu sudah positif ya gitu. Jadi introspeksi diri itu penting gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perbaiki dengan introspeksi diri. Kenapa? Karena kalau kita terus-terusan menyalahkan orang lain, ya bagaimana kita bisa berbuat lebih baik ke depannya? Oke? Jadi introspeksi diri, lakukan yang terbaik, apapun masalahnya, apapun kendalanya, karena memang jalan itu gak pernah mulus, selalu ada batu kerikil yang bisa menyandung kita. Saya harap itu tidak bisa menghalangi jalan teman-teman. Ingat, jangan rubah tujuannya, caranya perbanyak untuk sampai ke tujuan. Oke, saya Desi, sampai jumpa di vlog education minggu depan. See you.